Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ini mau menjelang akhir tahun ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk presentasi kemarin baru satu kelompok ya yang presentasi ya? Iya, Pak. Oke, kita lanjut. Untuk kelompok berikutnya, kelompok berapa? Mau diundi lagi atau gimana nih? Kelompok yang presentasi on cam ya. Silakan kelompok 2. Putri Aulia, Reswandari, Sepiana, Ilhan sama Ibnu. Udah hadir semua? Udah lengkap kelompoknya? Reswandari, kelompoknya udah siap? udah Pak, sebentar Pak. Oke, silakan. Satu lagi siapa? Putri Saya, Pak. udah. Ibnu sudah. Reswandari udah. On cam yang presentasi ya. Satu lagi siapa? Setviana udah datang. Pak. Setviana udah datang. Sudah, Pak. Oke, silakan. Izin mulai ya, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang hari ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk mata kuliah, tugas mata kuliah estimasi kalkulasi produksi. Kemasan yang kami analisis adalah kemasan ladaku. Next. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota kami terdiri dari Ibnu Sidik, Ilhan, Firza, saya sendiri Putri Aulia, Rezwandari, dan Seviana Nurwahyuni. Nah, materi yang akan kami akan bahas hari ini adalah menghitung biaya material, menghitung biaya mesin, menghitung biaya lain-lain dan profit, menghitung biaya listrik, menghitung biaya pekerja, dan harga pokok produk. Nah, informasi yang kami dapat dari kemasan ladaku yaitu pertama komposisi bahan, terdiri dari OPP dan aluminium foil serta CPP matte. Ukuran terbukanya 95 mm kali 65 mm, sedangkan ukuran tertutupnya 95 mm dikali, itu salah kayaknya, 130 mm. Lebar mesinnya 900 mm, keliling acuan cetaknya 600 mm. Jumlah pesanannya kami estimasi 5 juta, wastenya 5%, sehingga terdiri dari 5.250.000.
Nah, ini informasi harga yang kami dapat. Kurs rupiahnya 15.500. Harga material OPP $1,90 sehingga 29.450. Aluminium foil 54.250, CPP film 27.900, tinta khususnya 35.650, adesifnya 57.350, solvennya 17,050. Next. Meter dan lebar bahan. Kami mendapatkan up sebanyak 6, pitch 6, jumlah gambarnya sehingga 36. Perla didapat dari panjang bahan ditambah waste. Jumlah pesanan dibagi jumlah gambar dikali panjang dikali jumlah pitch sehingga mendapat 83.125 M. Lebar bahan kami dapat dari lebar dikali jumlah up sehingga mendapat 810 mm. Oke, stop. Sampai sini dulu. Stop. Auditnya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak untuk perhitungan material? 83.125 itu oke nggak? 83.125. Itu udah termasuk WES belum? Udah ya? Udah dihitung WES ya? Oke. Up-nya oke, benar ya? 130 kali 6. Gimana yang lain? 83.125, oke. Mahathir, benar nggak? 83.125. Benar sih, Pak. Benar ya? Ardi? 83.125. Pastiin dulu benar apa enggak. Biar kalau udah sini benar kita bisa lanjut. Gimana yang lain? Setuju? 83.125? Lebar bahan oke. Oke ya, benar ya? Ya, silakan. Estimasi biaya material. Menghitung material bahan ini dari rumusnya adalah panjang kali lebar dikali tebal dikali berat jenis dibagi 1 juta. Untuk harga materialnya berat material per kilogram dikali harga dolar. Terus OPP-nya ini ada berat jenis bahan yaitu 0,91, aluminium foilnya 2,7, CPP filmnya 0,93. OPP didapat 1.225,43 kg, aluminium foilnya 1.277,27 kg, CPP filmnya 1.252,36 kg. Harga totalnya 36.088.876,69. Untuk aluminium foilnya 69.292.104,33 dan untuk CPP filmnya dapat 34.940,878 perak,88. Ini belum di harga per piece-nya, Pak. Oke. Lanjut, next. Untuk informasi pemakaian tinta, yang pertama ada hijau tua. Lebar kemasannya yang hijau tua yaitu 5 dan dikali 1. Lalu dikali lebar dan dikali panjang dan lebar kemasannya 13 dan 9,5. Lalu dikali 100 untuk kepersennya. Sehingga didapatkan 8%. Untuk putihnya didapatkan 10%. Untuk merahnya didapatkan 35%. Untuk goldnya itu dikira-kira aja karena cuma sedikit, yaitu 3%. Dan untuk hijau mudanya karena paling banyak, jadi 100% dikurang luas area tinta lain, sehingga didapatkan 45%. Oke. Untuk mencari berat tinta, rumusnya itu panjang dikali lebar bahan dikali berat per gram meter kuadrat dikali persen tinta dibagi 1 juta.
Untuk harga tintanya berat tinta kilogram dikali harga. Lalu untuk tinta hijau muda beratnya didapatkan 26,93. Untuk harga totalnya 960.143,63 ribu. Untuk hijau mudanya didapatkan berat totalnya 151,50 kg dan untuk harganya didapatkan 5.487,89 ribu. Untuk tinta putih didapatkan berat totalnya 33,67 kg dan harga totalnya 1.279,53 ribu. Untuk tinta merah didapatkan berat totalnya 117,83 sehingga harga totalnya 4.228,36. Untuk tinta goldnya didapatkan berat total per kilogramnya 10,10 kg sehingga harga totalnya 360,053,86. Ya, lanjut. Untuk informasi solvennya, solven tinta yang kita gunakan yaitu 15%, sedangkan solven untuk adhesif yang kita gunakan yaitu 25%. Oke. Lanjut. Untuk menghitung solven tinta, rumusnya yaitu total berat tinta keseluruhan dikali persen pemakaian solven. Lalu untuk rumus harga solven tinta, berat solven tinta kilogram dikali harganya. Untuk solvennya didapatkan, untuk solven tinta didapatkan berat total kilogramnya 51 kg dan untuk harganya 869.608,34 ribu. Oke. Untuk menghitung adhesifnya, rumus berat adhesif yaitu panjang kali lebar kali berat dry adhesif per gram per meter kuadrat. Untuk harga adhesifnya berat adhesif dikali harganya. Lalu untuk adhesifnya itu kan memakai 2 proses, sehingga didapatkan 33,66 kg dan harga totalnya 19.307.235,94 ribu. Oke. Untuk menghitung solven AD-nya dengan rumus berat AD dikali persen pemakaian solven. Untuk harga AD-nya berat solven AD dikali harga per dolarnya. Solven adhesifnya didapatkan beratnya 84,16 kg dan dengan harga 1.434.997,27 ribu. Oke. Untuk total biaya materialnya setelah dijumlahkan yaitu untuk harga total per paksnya 174.055,514,70 dibagi jumlah pesanan yaitu 5 juta sehingga didapatkan 34,81 perak. Itu harga material ya, totally ya, udah semua ya. Iya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak? Yang lain? Teman-teman yang lain gimana? Untuk perhitungan material ladaku? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada estimasi biaya mesin. Nah, ini berikut ini merupakan informasi mesin serta jam kerja. Nah, ada mesin printing, mesin relamination, sama mesin slitting. Karena di Kompas ini menggunakan laminasi dry gitu. Terus berikut juga udah ada link untuk spesifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, informasi mengenai hari kerja serta jam kerja. Hari kerja itu berjumlah 26 hari dengan jam kerja 22 jam per hari, sehingga jika ditotalkan sekitar 572 jam per bulannya. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung biaya mesin printing. Nah, untuk mesin printing itu pembelian harga mesin itu sekitar 15 miliar dan kecepatan mesin spesifikasinya 150 meter per menit, serta yang ditotalkan dalam 1 jam itu ada 9.000 meter.
Kemudian untuk waktu cicilannya sekitar 15 tahun, sehingga cicilan per bulannya itu 83.333.333 perak. Dengan biaya printing per jamnya sekitar 145.687,65. Nah, selanjutnya masuk ke proses printing. Nah, ini waktu jam kerjanya itu 9,4 dengan biaya printing total 1.345.587 sehingga mendapat biaya printing per piece-nya 0,27. Oke, sampai sini dulu. Teman-teman ada pertanyaan untuk biaya mesin printing? 145 itu didapat dari mana ya? Sebenarnya 100 berapa, Pak? 145.687. Biaya printing per jamnya ya, Pak ya? Itu didapat dari cicilan per bulannya dibagi sama jumlah jam kerjanya, Pak. Jam kerja dalam jumlah jam kerja dalam bulan, Pak, yang dibagi 572. Oke, dibagi 572 ya. Oke, jadi biaya printing per piece 0,27 perak ya. Ya, biaya printing per piece-nya itu biaya printing total yang udah dikali sama jam kerja, terus dibagi lagi sama jumlah pesanan. Pesanannya 5 juta ya? Iya, Pak. Oke, jelas ya, clear. Ya, lanjut. Selanjutnya, menghitung biaya mesin dry lamination, proses ini menggunakan 2 kali proses. Nah, itu untuk spesifikasi informasi mengenai mesin ini dibeli dengan total 8 miliar rupiah dengan spesifikasi kecepatan mesin 200 meter per menit sehingga menghasilkan 1.200 meter per jam. Kemudian waktu cicilannya itu sekitar 10 tahun dengan cicilan per bulan 66.666.666,67. Kemudian untuk biaya total per jamnya sendiri itu sekitar 116.550,12 per jamnya. Nah, biaya untuk penyusutan mesinnya itu waktu jam kerja itu 6,93 jam. Kemudian dry lamination ini menggunakan 2 kali proses sehingga biaya dry totalnya dikali 2 yang menghasilkan sekitar 1.614.705 sehingga menghasilkan biaya proses dry laminasi per piece itu sekitar 0,32 perak. Jadi udah dikali 2 nih ya, 0,32 sudah dikali 2 aja. Itu karena biaya dry totalnya udah dikali 2, jadi yang bagian bawahnya nggak perlu dikali 2 lagi, Pak. Oh gitu, jadi yang jumlah biaya per jamnya, biaya dry total itu berarti 1.614 sudah dikali 2 ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, lanjut. Jelas, Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya itu menghitung biaya mesin slitting. Untuk mesin slitting sendiri, biaya pembeliannya sekitar 2 miliar dengan spesifikasi kecepatan mesin 150 meter per menit sehingga menghasilkan 9.000 meter per jam. Dengan waktu cicilan 8 tahun yang menghasilkan cicilan per bulan, untuk memenuhinya itu sekitar 20.833.333,33. Sehingga biaya slitting untuk per jamnya sendiri adalah 36.421,91. Nah, untuk penyusutan mesinnya, waktu jam kerja sekitar 9,24 jam, dengan biaya slitting total 336.397, sehingga menghasilkan biaya proses slitting per piece-nya sekitar 0,07 perak. Jelas ya. Teman-teman sampai sini ada yang Jelas, Pak.
Selanjutnya, total biaya penyusutan mesin secara estimasi dari mulai proses printing yaitu 0,27 per piece, biaya laminasi dry itu 0,32 per piece, serta biaya slitting itu 0,07 per piece. Sehingga dalam perhitungan total biaya mesin per piece-nya, perjumlahan dari ketiga biaya mesin tersebut menghasilkan biaya 0,66 perak per piece-nya. Oke. Clear ya. Lanjut. Biaya listrik sekarang. Selanjutnya. Estimasi biaya listrik. Lanjut. Biaya listrik mesin printing itu KW-nya harga listrik per KWH-nya itu Rp1.444. KW-nya itu 105, jam kerjanya itu 9,24 jam. Jadi KWH-nya itu 969.792 rupiah. Jadi total biayanya 1.400.379,17 rupiah. Itu dari mana? Sorry, sebentar. Ibnu. Iya, Pak. 1.400.000 dapat dari mana? Apa, Pak? 1.400.000 total biaya didapat dari mana? Itu dari harga listrik per KWH-nya dikali KW sama dikali jam kerja, Pak. Gimana? Ulangin. Harga listrik per KWH dikali KW sama jam kerja, Pak. Oke, didapat berapa? 969 ya? KW? Iya, Pak. Iya. Oke, lanjut. Biaya listrik mesin dry lamination itu KW-nya itu 18, jam kerjanya 6,93 jam. Jadi KWH-nya 124,6875. Jadi total biayanya 180.048,75 rupiah. 2 kali proses jadi 360.097,50 rupiah. Oke, lanjut. Untuk mesin slitingnya KW-nya itu 4, jam kerjanya itu 9,24 jam, KWH-nya itu jadi 36,94444. Jadi total biayanya 53.347,78 rupiah. Oke. Untuk total biaya listrik, jadi dari 3 mesin itu ditambah dibagi jumlah pesanan jadi hasilnya 0,36 rupiah. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak untuk perhitungan biaya listrik? Kalau enggak, lanjut. Ya, berikutnya. Estimasi biaya pekerja mesin printing. Jumlah pekerja ada 4. Ilhan di on cam dong. Saya 2 device, Pak. Saya 2 2 device. 2 di bawah kelihatan orangnya yang presentasi. Oh ya, oke. Ya. Silakan. Untuk mesin printing jumlah pekerjanya ada 4. Untuk WP-nya 5.137.575 rupiah. Untuk gaji sebesar 20.550.300 rupiah. Untuk tunjangan sebesar 1 juta. Biaya per jamnya 37.675.000. Total gaji sebesar 347.974.000.
Stop. Sampai sini dulu. Gimana? Teman-teman mau ditanyakan nggak untuk tenaga kerja? Tiga tujuh enam tujuh lima tuh dapat dari mana, Ilhan? UMP gaji ditambah tunjangan dibagi jam kerja per bulan, Pak. Jam kerja per bulannya berapa? 572. Oke, dapat 37 69 675. Ya, Pak. 347974 didapat biaya dari per jam dikali waktu printing, Pak. Waktu printing berapa? 9,24 jam. Oke, clear ya teman-teman ya. Jadi kita harus dapat dulu biaya per jam mesinnya ya. Biaya per jam mesin berapa, baru dikali dengan berapa lama proses pengerjaannya. Oke, silakan lanjut. Untuk pekerja mesin dry lamination itu jumlah pekerjanya ada 2. UMP-nya 5.137.575.000. Gajinya 10.275.150.000. Tunjangannya sama. Biaya per jam dikali 2 proses sebesar 39.424.000. Untuk total gaji 273,091 rupiah. 273,091. Yang teman-teman yang lain bantu koreksi ya kalau ada kekeliruan. 2 kali proses 39,424 ya per jamnya ya. Aduh, 11 juta dibagi 572 berapa? 11 juta 275 dibagi 572 dapat berapa nih? Kelompoknya bisa bantu ya. 11 juta 275 150 dibagi 572 itu berapa? Mohon maaf, Pak, tadi berapa, Pak? Ya. Gimana Ilhan? Tadi berapa? 11 juta 275 150 dibagi 572. Iya, 19.711. Benar ya? Berarti 2 kali proses benar ya? 39 itu benar ya? 39.424 itu benar ya? Benar ya? Oke. Oke, lanjut. Untuk pekerja mesin slitting itu jumlah pekerjanya hanya 1. UMP-nya sama. Gajinya 5.137.575.000. Tunjangannya 0 rupiah. Biaya per jamnya 8.982.000. Total gaji 82.957.000. Oke, lanjut. Untuk total biaya tenaga kerja itu total gaji printing ditambah total gaji dry lamination ditambah total tenaga kerja slitting dibagi jumlah pesanan sebesar per piece-nya 0,14 rupiah, Pak. Iya. Jadi biaya untuk tenaga kerja dari semua mesin per piece kemasan 0,14. Oke, lanjut. Ini siapa yang menjelaskan ini? Saya aja, Pak. Iya. Total biaya pokok produksinya jadi
total biaya bahan baku per piece, ditambah total biaya mesin per piece, ditambah total biaya listrik per piece, sama total biaya tenaga kerja per piece, sehingga mendapat Rp35,97. Next. Nah, biaya lain-lain dan profit. Nah, biaya lain-lain kita memakai 10% dan profit perusahaan 25%. Biaya lain-lain dihitung dari total biaya pokok produksi per piece dikali pemakaian persen biaya lain-lain. Nah, untuk profit, total biaya pokok produksi per piece dikali pemakaian persen profit. Sehingga didapat untuk biaya lain-lain 3,60 perak, terus profitnya 8,99 perak. Next. Nah, harga pokok produknya didapat dari total biaya pokok produksi per piece ditambah biaya lain-lain ditambah biaya profit, sehingga mendapat 48,56 perak. 48,56 perak ya. Jadi Iya. profit tadi diambil dari harga pokok produk atau bukan? Profit, persentase profit. Sebelumnya Ilham. 899 itu dapat dari mana tuh? 25% dari mana? Iya, Pak, dari total biaya pokok produksinya, Pak. Profit. Berarti profitnya bukan 899 dong. Kalau gitu. Bukan 25% dong. Benar nggak? Profit bersihnya deh. Ini profit 25% itu kotor atau bersih? 8,99. Yang lain Pak bantu hitung ya. 25% dari mana tuh? Dan 25% dari harga pokok produksi atau harga pokok produk? Yang pertanyaan Bapak. 8,99 itu kan sama dengan 25% tuh kalau di presentasi ini. Nah, 25% itu dari harga pokok produk atau dari harga pokok produksi? Harga pokok produksinya berapa? 3597. Kalau ditambah 25% berapa? 3597 ditambah 25%. Ayo dibantu ngitung teman-teman yang lain, koreksi ya, takut keliru ya. Tadi 35,97 ditambah 25% ya, Pak? Iya. Hasilnya 44,9625, Pak. 44, coba kalau terakhir coba lihat. Next slide. 48,56. Berarti 25% dari 44 ini ya? Benar nggak? Dari produk ya? Iya, Pak, pokok produksi. Pokok produksi atau pokok produk? Kalau bedanya pokok produksi dan pokok produk apa? Kalau misalkan pokok produksi itu biaya semuanya dari mulai proses susut mesin, kemasan, biaya perkemasan dari material, biaya listrik, biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya pokok produk sendiri itu udah termasuk dengan biaya lain-lain gitu. Ya, jadi bedanya di situ ya. Pokok produk sama pokok produksi itu bedanya kalau
biaya pokok produk itu udah ditambah dengan biaya lain-lain. Salah satunya tenaga kerja tidak langsung ya. Tapi yang teman-teman hitung pokok produksi itu kan tenaga kerja langsung ya. Berarti 48,56 itu harga pokok produk. Harga jualnya tadi berapa? Harga jual. Sorry. Harga jualnya berapa jadinya? Terus, next. 48,56 itu harga apa? Harga jual ya, bukan harga pokok produk ya. Benar nggak? Kelompok 2. Iya Pak, harga jual Pak. Berarti kalau harga pokok produknya itu kan dikurang profit kan? Yang 44, berapa tadi? Yang sepian itu berapa tadi? 44, berapa? 44,9625. Ya, 44,925 itu harga pokok produk. Sementara harga jualnya ya udah termasuk, ini kan udah termasuk profit kan? Tuh. Ini hanya salah ketik aja ini. Harga jual berarti sini ya. Harga jual ada satu slide lagi harusnya ya. Kelompok 2 ya. Ntar dikoreksi ya, dibenerin ya. Sebelum dikirim ke Bapak ya. Iya Pak, baik Pak. Nangkap kan yang Bapak maksud? Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Yang slide ini itu harusnya harga jual. Ya, yang 48,56 itu harga jual. Nah, sekarang Bapak tanya nih, persentase kemasan terhadap persentase kemasan terhadap produk Ladaku berapa? Sekitar 5%-an Pak. Itu didapat ini sini mungkin belum ditambahin. Jadi didapat dari 48,56 itu dibagi dengan harga jual produknya yaitu berjumlah 1.000. Itu menghasilkan 0,4856. Kalau misalkan dijadiin persen sekitar 44,856% gitu Pak. Sekitar 5%-an. 5% ya. Oke, masih oke Lampon. Itu beli Ladaku di warung atau di mana tuh? Di Indomaret atau di mana? Atau di supermarket? Di warung, Pak. Di warung. Jadi kalau di warung mungkin udah tangan keberapa tuh? Kalau di Google berapa duit? Kalau di kayak masih di Lazada atau di apa, beli Ladaku berapa duit? Harganya lebih murah nggak? Pernah ngecek sana nggak? Sebenarnya kan udah di warung itu kan udah ngambil profit kan? Ya, Pak. Sebelum di warung kan ada lagi namanya istilahnya apa, agen ya. Kalau warung itu udah masuk pengecer ya. Langsung berhubungan dengan kontak langsung dengan pembeli. Sesungguhnya ada beberapa tahapan jalurnya nih. Dari pabrik Ladaku yang siap dijual ke apa tuh namanya? Distributor kali ya. Distributor, agen, pengecer, ada 3 berarti ya. Nah sesungguhnya kalau kita bedah lagi, mungkin harga Ladaku yang dari pabrik langsung Ladaku itu nggak mungkin sampai 1.000 kali ya. Mungkin sekitar berapa tuh menurut teman-teman perkiraan? Kalau misalkan dilihat dari Shopee gitu Pak, atau di platform online gitu, ya. Mereka jualnya kan per pak gitu, itu isinya kurang lebih 72 piece gitu. Terus mereka jual sekitar 60.000. Jadi kemungkinan untuk di platform Shopee itu sekitar 833 perak untuk per satu piece-nya. 833 perak. Itu kalau udah di platform digital ya. Nah, dia kan udah ngambil untung juga kan pasti kan? Benar ya? Iya, Pak. Kira-kira katakanlah untungnya berapa? 20% lah mereka ambil. Berarti kita kurangin 20% lagi kan. Sesungguhnya bisa turun lagi kan ya. Ya mungkin kalau yang idealnya itu teman-teman bisa ngitung dari harga pabrik ya. Harga pabrik terhadap harga kemasan. Perkiraan Bapak sih harga pabriknya mungkin sekitar 700-an kali ya. 700 sampai ya kurang lebih 700 lah. Nah, kalau
di 48, berapa dari 700 berapa persen jatuhnya? Kalau teman-teman hitung. Dari harga jual 48,56 per 700 berapa? Berapa persen kira-kira? Sekitar 0,069 kalau dijadiin persen itu Masih 7% ya. 7%-an Pak. 7% masih oke lah ya. Ya, yang ideal memang sih di bawah 10% yang bagus ya. Tapi ada juga yang sampai 15%, 20% tergantung dari produk yang dijual juga sih. Ya. Cukup baik ya dari teman-teman ya. Dari sisi harga pokok kemasan, harga jual, sama terhadap persentase terhadap produk masih di bawah 10%. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Dari presentasi kelompok 2, baik ke kelompoknya atau ke Bapak, ada yang mau ditanyakan tidak? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya? Atau ada yang masih bingung? Saya mau tanya Pak. Iya, silakan. Tapi saya kelompok ini. Iya, nggak apa-apa. Kenapa presentasinya lebih besar pas harganya lebih murah Pak? Pokok produksinya ya Pak. Tadi kita hitung dari yang harga 1.000 dapatnya 5%. Tapi kenapa yang 700 dia lebih mahal Pak? Karena harga jualnya kan lebih murah jatuhnya. Maka presentasinya akan naik gitu. 5% itu kan kita dari 1.000 kan. Kalau 7% itu kan dari 700 kan berarti. Karena jalur distribusi kan banyak tuh ya. Kalau kita lihat rangkaian distribusinya ya, dari pabrik ladaku ke distributor mungkin. Dari distributor masuk ke agen ya, dari agen masuk ke pengecer itu baru 3. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia itu bisa sampai 4, 5 rangkaian ya, baru sampai ke konsumen. Tapi kita ini hitung 3 aja lah. Distributor, dari pabrik, distributor, agen, pengecer. Berarti kan ada 3 ya. Gitu Putri Aulia. Jadi kenapa dia lebih besar? Karena faktor pembaginya lebih kecil. Faktor yang dibagi ya. Harga jualnya kan lebih kecil dibanding kalau langsung di pengecer ya, langsung ke konsumen ya. Kalau konsumen kan harganya 1.000 ya tadi ya. Kalau saya beli ke warung berarti 1.000 perak. Tapi kalau Reswandari beli ke distributor mungkin 700 perak tuh harganya per piece-nya. Jadi kalau dia beli lagi di yang di market online ya tadi 833 perak. Jadi memang rangkainya udah masing-masing udah ngambil untung nih sebenarnya. Setiap tahapan itu udah pedagang itu udah ngambil untung sehingga sampai ke konsumen jadi cukup mahal ya. Cukup jelas. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Cukup ya, kalau tidak kita pluskon buat kelompok 2. Cukup baik ya presentasinya. Cukup jelas. Ya. Teamwork-nya juga baik. Silakan, closing. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah dikoreksi, Excel sama PowerPoint-nya di email ke Bapak ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Next. Kita break sebentar ya? Break 5 menit ya? Kita break 5 menit sebentar ya? Ya, Pak. Ya. Sambil nyiapin kelompok berapa? Berikutnya kelompok berapa? 3, Pak. Kelompok 3. Oke, sambil kelompok 3 nyiapin kita break 5 menit. Oke.
Oke, lanjut lagi ya. Silakan kelompok 3. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Silakan kelompok 3. Alpa, Cynthia, Sawung, Zahira, sama Zirhan. Udah lengkap nih anggotanya. Bapak saya ulang ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemasan cracker dari cracker keju. Selanjutnya saya bersama teman saya itu ada saya sendiri Cynthia Dewi Rahmawati, terus ada Alfa Yupari Kausar, Zahira Fiona, Samsina Aji, dan Jurhan Cipawati. Ini yang kelompok presentasi belum on cam semua, ini masih Bar Cynthia doang yang buka. Yang lain mana nih? Alpa mana Alpa? Zahira udah. Sawung? Sawung hadir? Lengkap, kelompoknya lengkap nggak? Dia. Oke, Sawung. Zirhan? Mana Zirhan? Zirhan hadir? Hadir, Pak. On cam Zirhan. Oke. Siapa lagi? Satu lagi. Udah. 1, 2, 3, 4. Oke. Silakan. Produk ya. Berikut adalah kemasan crackers dari Trix dengan ukuran 195 dari 105 mm. Untuk komposisinya itu ada OPP dan OPP matte. Ukuran kemasannya tadi 195 kali 100 mm, ukuran mesinnya 1200 kali 600 mm, jumlah pesanan 2.500 dan luasnya 8% dengan jumlah 200.000 pieces. Untuk cintanya itu ada 8 warna, yaitu yellow 15%, cyan 0,5%, black 28%, cream itu 3%, white itu 16%, kuning tua 100%, coklat 0,17%, merah 0,05%. Terus harga per materialnya itu untuk OPP itu 1,9, OPP metalizingnya 1,9 juga, ada 3,7, tinta separasinya 3,
3 per kilo, tinta blacknya 2,3, tinta khususnya juga sama, dan silvernya 1,1 dengan kursnya 15.500. Selanjutnya ada material. Yang pertama ada menghitung jumlah gambar, itu 1200 dikali 600 dibagi 195 dikali 105, 1200 dibagi 195 dapatnya 6, 600 dikali 105 dapatnya 5, 6 dikali 5 hasilnya 30 gambar. Selanjutnya menghitung panjang bahan. Panjang bahannya itu 2.700.000 dibagi 30 dikali 105 dikali 5 dibagi 1000. Hasilnya 47.250. Lalu ada menghitung lebar bahan 195 dikali 6 ditambah 30. Hasilnya 660. Mana, maaf, balik dulu deh, Zahira. Sampai sini teman-teman ada pertanyaan tidak? Total meternya 47.250. Oke atau enggak? Yang lain bantu koreksi ya, kalau ada kekeliruan. Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Untuk perhitungan lebar. Lebar bahannya itu 660 atau gimana? Iya, lebar banget 660. Kalau 195 kali 6 berapa? Oh iya, maaf Pak. Harusnya berapa? Kayaknya itu selalu berdasarkan 105 kali 6. 105 kali 6, Pak. Bukan 105. Nggak, udah benar kalau berapa sih? 1.200 dibagi 195. Berapa tuh? 6 kan? Iya, Pak. Yang up yang mana? Up kan 195 kan? Tit 105. Itu udah benar sih. Memang mungkin salah tulis kali ini. 195 kali 6 plus 30. 195 kali 6 itu berapa? 630, Pak. 105 dikali 6, 630. Ditambahin 30, hasilnya 660. Ini salah tulis, Pak. Salah tulis. Harusnya berapa tuh? Harusnya 105 dikali 6. Nah, kalau yang perhitungan teman-teman kan di sini nih. Up-nya yang mana? Up 6 atau 5? Up 6, Pak. Kalau up, benar 6 up-nya. Iya, up 6. Yang 1.200 dibagi 195 kan? Iya. Ya, Zahira. Cynthia. Iya, Pak. Kalau 195 kali 6 berapa? 1.170, Pak. 1.170. Iya. Sementara lebar mesinnya kan 1.200 ya, benar ya? Oke lah, kalau ditambah 30 berarti? Iya. Ya, benar. Iya, Pak. Oke, berarti di sini harusnya lebar bahan yang dipakai berapa nih? Plus 30. Artinya bukan 660 ya? Seharusnya 1.200. Ya, sebenarnya teman-teman kalau untuk ini kan bentuk kemasannya itu center atau
Porsil sih? Ini Pak, kemasannya. Center seal ya? Iya Pak. Center seal. Ya ini center seal kalau dilihat ini ya, tengah ya. Oke lah, kita anggap 190 benar ya. Nah cuma yang oke, coba balik next. Nah di sini yang agak stop. Balik. Nah, yang Bapak pengen koreksi di sini sebenarnya teman-teman, itu kan up-nya udah bener nih, dapat 6. Kita anggaplah bener-bener pas nih antara lebar bahan sama lebar mesin sama nih. 1200 oke. Nah, terus di sini untuk feet kan itu 600 dibagi 105 ya. Kenapa dapat 5 ya? Karena ini akan berpengaruh ke meter lari ya teman-teman ya. Ada yang bisa nerangin nggak ini? Coba. Kalau untuk feet ya, untuk up ini 6 nih. Harusnya kan 6, ini kan ya. Karena masih lebih ya, 1700. Itu memang nggak boleh dia ada koma kalau untuk up. Tadi kan kalau untuk feet, karena kan meter lari ya teman-teman ya. Kan meter lari yang kita kejar ya. Dia kan nggak putus tuh. Maka di sini harus koma berapa nih? Misalnya 600 bagi 105 berapa? Harusnya berapa? 5,7 Pak. 5,7. Nah itu boleh pakai 5,7 ya. Nah jadi ingat, up nggak boleh ganjil ya, nggak boleh pakai koma. Kalau feet itu karena meter lari ya bentuknya, itu boleh pakai koma. Ya, untuk kelompok 3. Jadi sini harusnya bukan 47250 kan? Harusnya berapa di sini? Meter larinya. Dan sini bukan 30 gambar ini ya. Ayo teman-teman bantu, yang lain bantu ngitung, bantu koreksi. Berarti itu bukan 5, Pak? Bukan. Harusnya 5,7. 600 bagi 105 berapa? 5,7. Iya. Nah, berarti ada komanya apa-apa, Pak? Iya, itu tadi yang Bapak jelaskan, hati-hati. Yang tidak boleh itu untuk hitungan up. Ya, untuk hitungan up itu nggak boleh koma. Up ya, misalnya 195 tuh. 1200 dibagi 995 itu berapa dapatnya? Dibagi 195. 6,1. 6,15. Nah, itu nggak boleh koma. Itu harus dibulatkan jadi 6. Ya. Tapi kalau untuk feet itu 600 dibagi 105. Nah, itu dapat 57,14. Tinggal dikali tadi kali 6. Dapatnya berapa tuh? 34,28 lah kita bulatkan ya. 34,28. Nah, itu baru dibagi 2.700. Jadi berapa tuh? Udah berapa? 2.700 dibagi 34,28 Pak. Ya, meter larinya di berapa? Harusnya berapa? 2.700 2.700 sorry dibagi 38, 38 berapa tuh Bapak nggak nyatet? 34,2 Pak. Oh, 34,2. Iya. Sorry. Berapa dapatnya? 53. Ini 865, Pak. Iya, nah di sini berpengaruh ya teman-teman ya. 47,25 ini ternyata dari sisi meter lari teman-teman juga keliru di sini ya. Ya. Nanti dikoreksi, nggak apa-apa. Ini anggap aja benar ya. Anggap aja hitungannya benar ya. Nanti dikoreksi. Kita coba ini anggap aja angka 47250 ini benar ya. Terus lebar bahan di sini teman-teman benar nggak makainya?
Coba naik. Waktu ngitung bahan, lebar bahan berapa? Itu pakai berapa? Lebar bahannya pakai berapa? 1.200 atau 660? 660, Pak. 60. 660 ya. Ya, akan keliru ya karena semuanya akan jadi keliru ya, teman-teman ya. Kelompok 3 ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa. Jadi untuk kelompok 3 dikoreksi dulu ya. Nanti minggu depan kita masih punya kesempatan ya. Masih punya kesempatan ketemu sekali lagi. Nanti diperbaikin dulu yang benar ya. Jadi jangan keliru antara fit sama up ya. Kalau di situ keliru teman-teman, otomatis harga yang lain itu akan berpengaruh. Dari sisi meter lari kan berpengaruh ke nanti pemakaian listrik, pemakaian mesin, pemakaian tenaga kerja. Itu berpengaruh semua ya. Benar ya? Ya, jadi kelompok 3 nanti dikoreksi, dibenerin dulu. Nanti ke presentasi minggu depan ya, diperbaikin dulu ya. Iya, Pak. Jadi yang saran Bapak nih konsepnya nih mungkin teman-teman yang lain udah bener lah cara ngitung kayak jam kerja, mesin atau mungkin udah bisa lah ya karena pakai rumus. Nah, tapi untuk penentuan fit dan up ini hati-hati ya, karena di situ kalau keliru ya akan keliru semua dalam perhitungan kalkulasi harga pokoknya. Nah, ingat kuncinya itu kalau yang untuk up, fit. Nah, itu teman-teman harus pelajarin lagi ya. Dalam menentukan yang mana up, yang mana fit. Ya. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Cukup, Pak. Cukup ya. Yang lain gimana? Sawung? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Jirhan? Cukup, Pak. Oke, untuk kelompok 3 nanti dikoreksi minggu depan kita lanjut lagi ya. Oke, silakan. Di closing? Nggak apa-apa ya. Dikoreksi nggak apa-apa. Kita ambil belajar. Ini tugas kelompoknya, diskusi kelompoknya yang benar ya. Diskusi kelompoknya yang benar. Ya, silakan. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami perbaiki ya, Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan, naik kelompok? Kelompok berapa? 4, Pak. Kelompok 4, silakan kelompok 4. Sebentar, Pak.
Kelompok 4 sudah siap? Adinda Putri, Muhammad Reva, Muhammad Rifal, Rabani, sama Saniatul. Sebentar ya, Pak. Iya, silakan. Izin saya screen, Pak. Iya. Kita mulai ya, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam ya, presentasi on cam. Kelompok presentasi on cam semua. Ya, Saniatul, Rabani udah. 3 lagi ini mana? Adinda, Reva, sama Rival mana? Saya 2 device, Pak. Oke. Itu lagi. Adinda mana? Hadir semua nggak? Adinda nggak hadir? Kelompok hadir 4. Pak, saya sudah on cam. Oke, silakan. Yuk. Kami dari kelompok 4 memilih untuk memakai kemasan Nutella Be Ready. Boleh di next. Anggota kami berisikan ada Adinda Putri, Muhammad Rifal Ghifari, Muhammad Rifal Rezidan, Rabani Dwi Pasha, dan saya sendiri Saniatul Adawiyah. Untuk komposisi kemasannya itu ada OPP, OPP Med, dan PT. Untuk ukuran kemasannya ini dapat 150 dikali 110 mm. Untuk ukuran mesinnya kami pakai 1000 kali 600 mm. Untuk jumlah pesanannya itu ada 5 juta pieces dengan waste 5%. Jadi total jumlah pesanan dengan waste itu 5.250.000 pieces. Untuk di kemasan ini ada 6 warna, yaitu yellow 51%, cyan 2%, black 29%, red 5%, brown 91%, dan white 66%. Untuk list harga material per kilonya itu OPP $2,1, OPP Med $2,1, PET $1,9, adesifnya itu $3,7. Tinta separasinya itu $3, tinta blacknya itu $2,3, tinta khususnya itu $2,3, dan solvent $1,1. Kita menggunakan kurs itu Rp15.500. Untuk up pitch-nya itu 1000 dibagi 150 itu didapat 6 up. Dan 600 bagi 110 itu dapat 5 pitch. Untuk jumlah gambarnya itu didapat 30 gambar. Untuk meter larinya itu 5.250.000 dibagi 30 dikali 110 kali 5 dibagi 1000 didapat 96.250 meter. Untuk lebar bahannya itu 150 kali 6 ditambah 30 didapat 930 mm. Ya, stop sampai sini Saniatul. Oke, teman-teman, silakan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Benar nggak? Ini kuncinya ya. Kalau sininya benar, ke belakangnya mudah-mudahan benar. Kalau di sininya keliru, ke belakangnya keliru.
Ada yang mau koreksi atau mau ditanyakan ke kelompok 4? Up-nya yang berapa nih, Rabani? Saya itu, up-nya yang 150 ya? Benar ya? Iya, Pak. Oke, 150. Fit-nya yang 110. Oke, 600 bagi 110 berapa? Ini kayaknya masih banyak keliru. 600 itu kan keliling maksimal ya, teman-teman ya. 600 itu keliling maksimal acuan cetak ya. Benar ya? Kalau dilihat spek mesinnya ya. Sementara pemakaian satu keliling acuan cetaknya berapa? Kalau dikali 5. Berapa? 110 kali 5 berapa? 550. 550 ya. Ini benar nggak meter larinya jadinya? 30 gambar. Artinya bukan 30 gambar gitu ya. Kalau menggunakan rumus satu acuan cetaknya berapa gambar? Benar nggak teman-teman? Coba dibantu hitung. Koreksi dulu. Jangan pemain keliru lagi ntar. Mahathir bener nggak itu meter larinya? Sorry. 96250 benar ya? Benar ya, teman-teman? Halo? Yang lain koreksi. 9259,626. Oke ya. Oke ya. Cuman ini memang salah. Ini dijelaskan di sini ya, di bawah ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ya, lanjut. Silakan. Kelompok 4. Selanjutnya di sini kita ada buat menghitung bahan, yaitu rumus menghitung berat material, meter lari dikali lebar bahan, dikali tebal, dikali berat jenis, dibagi 1 juta. Dan menghitung harga materialnya itu berat material dikali harga per kilo, dikali kurs rupiahnya. Di sini bahan yang kita gunakan tadi ada OPP, OPP MES, sama PET. Menurut hasil perhitungannya, didapatkan hasil OPP itu sebanyak 1.629,13 kg, OPP MET-nya 2.417,42 kg, dan PET-nya 1.503,81 kg. Totalnya adalah 5.550,35 kg. Setelah dikalikan dengan kurs rupiahnya, OPP-nya itu seharga 53.028.100, OPP MET-nya 78.686.858, PET-nya 44.287.205. Jadi total bahannya itu 176,5
2163. Boleh di next. Ya, lanjut. Boleh di next. Jaringannya kali ya. Next slide. Siapa yang pegang komputernya? Ya. Ya baik Pak, saya yang sambung. Untuk tinta, di sini persentase tinta B dibagi A dikali 100%. B itu luas area tinta dengan A-nya luas kemasan. Rumus menghitung berat tinta ini meter lari dikali lebar bahan dikurang 20 dibagi 1000 dikali tinta dikali persen tinta dikali 5 per 3 gram meter kubik. Rumus menghitung harga tinta berat tinta dikali harga per kilo dikali kurs rupiah. Next. Untuk tinta separasinya di sini rumusnya panjang kali lebar kali persen tinta dikali 3 dibagi 1000. Untuk tinta yellow, ini kita menggunakan 132,97 kg, tinta cyan 5,57 kg, tinta blacknya 76,04 kg. Jadi total tintanya yang dipakai ada 214,59 kg. Semua tinta tadi itu dikali dengan kurs rupiah yang menghasilkan yellow itu seharga 6.183.279, tinta cyannya 259.179, dan tinta blacknya itu 3.535.947, sehingga menghasilkan totalnya itu 9.978.406. Untuk tinta khususnya di sini rumusnya panjang kali lebar dikali persen tinta dikali 5 dibagi 1000. Untuk tinta yellow-nya di sini beratnya totalnya 21,23 kg. Tinta cyannya memakai 398,13 kg. Blacknya menggunakan 287,31 kg. Totalnya 706,67 kg. Hilang cuy. Banyak yang hilang. Oke, sambil nunggu. Bapak tanya. Ini total berat Blacknya, sorry. dengan kurs rupiah. Ada apa nih? Tinta yellow menghasilkan harga 756.968. Boleh Bapak tanya nggak untuk tinta? Tinta kenapa ada dua ya? Blacknya ada dua perhitungan ya? Halo, kelompok 4. Kenapa tintanya ada dua perhitungan ya? Coba balik tinta khusus sama tinta separasi. Itu kan ada black juga ya? Balik ke slide sebelumnya. Tuh, itu kan ada black juga ya? Tinta khusus. Blacknya kenapa dihitung dua kali oleh teman-teman? Apa keliru nulisnya? Atau gimana nih? Atau memang dua kali hitung tinta black? Kan separasi ada black, khusus ada black. Kenapa dua kali hitung ya?
Itu salah Pertimbangannya penulisan apa? aja, Pak. Harusnya brown, white, sama Yang mana? Yang mana yang salah? Separasi atau yang mana yang keliru? Separasi itu bukan black kali ya? Tinta khususnya black, oke. Tinta separasinya harusnya bukan black ya, oke. Nanti dikoreksi ya. Kelompok 4 nanti dikoreksi ya untuk tintanya. Oke, lanjut. Untuk adesifnya, berat adesif itu meter lari dikali lebar bahan dikali 2,5 bagi 1 juta. Hasilnya 223,78 kg. Harga adesif sini berat adesifnya dikali 2 lalu dikali kurs dengan rupiah. Hasilnya 25.667.709. Berat solvent di sini berat total tinta kilogram, tinta separasi ditambah tinta khusus beratnya 921,26 kg. Ini 15%. Jadi beratnya 138,19 kg. Berat total adesifnya di sini karena menggunakan 2 kali proses dry lamination menghasilkan 477,46 kg. Ini jadi total beratnya 55,95 kg. Untuk harga solvennya di sini tinta berat solven tinta kilogram itu 138,19 dikali kurs rupiah jadi 2,356.126. Untuk harga adesif ya, berat solven adesif 55,95 kg dikali kurs rupiah jadi 953.868. Jadi untuk bahan gimana? Mesinnya. Dari total biaya bahan berapa? Enggak di total. Atau di mana? Gitu. Kok lanjut ke spesifikasi mesin? Di totalnya nanti di akhir ada. sama semuanya. Iya, nggak ada. Oke, lanjut. Lanjut untuk spesifikasi mesin. Sini mesin printingnya harga mesinnya 13,5 miliar. Untuk speednya 250 meter per menit dengan masa pakai 15 tahun dan biaya per bulannya itu 75 juta. Selanjutnya ada mesin dry laminasi dengan harga 9 miliar. Speednya 200 meter per menit dengan masa pakai 10 tahun, biaya per bulannya 50 juta. Untuk mesin slitting lainnya di sini harganya 1,5 miliar. Dengan speednya 300 meter per menit dengan masa pakai 5 tahun dan biaya per bulannya itu 25 juta. Oke, lanjut. Untuk biaya penyusutan mesinnya itu mesin printing waktu cetaknya itu sekitar 6,4 jam. Untuk biaya atau per bulannya itu 75 juta. Biaya per jamnya itu 137.363 dan biaya cetaknya itu 881,410. Untuk mesin cetak dry laminasi itu waktu cetaknya 8,0 jam, biaya per bulannya 50 juta, biaya per jamnya 91.575 dan biaya cetaknya itu 734.509 sama dengan 1.469.017. Untuk biaya mesin slitting line itu waktu cetaknya
5,3 jam, biaya per bulannya 25 juta, biaya per jamnya 45.788. Untuk biaya cetaknya ada sekitar 244.836. Oke. Untuk biaya listriknya itu mesin printing per KW-nya itu 20, waktu cetaknya 6,4 jam, KWH-nya 128,33. Slide-nya di next dulu deh. Slide-nya di next. Ya. Ya, silakan. Untuk mesin printing itu KW-nya 20, waktu cetaknya 6,4 jam, per KWH-nya itu 128,33, biaya atau tawurannya itu sekitar 142.963. Untuk mesin dry laminasi itu KW-nya 65, waktu cetaknya itu 8,0 jam, waktu per KWH-nya itu 521,35. Untuk biayanya itu 580.789 dikali sama dengan 1.161,577. Untuk mesin slitting line KW-nya itu 5,